السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita umur yang panjang, telah memberikan kita kembali kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ialah bulan dari bulan-bulan terbaik di dunia ini, musim dari musim-musim terbaik di dunia ini. Maka hendaknya setiap diri bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih mampu dapat merasakan detik dari detik-detik Ramadan, menit dari menit-menit Ramadan, jam dari jam-jam Ramadan, hari demi hari di bulan suci Ramadan, di mana telah sangat jelas berbagai banyak riwayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari atharnya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, ucapannya para tabi'in dan tabi' tabi'in, dan para imam dari imam-imam ahlus sunnah yang telah menjelaskan seberapa penting bulan Ramadan dan seberapa besar keberkahan di dalamnya dan seberapa agung kemuliaan yang ada padanya, sehingga sangat wajar bagi setiap diri untuk benar-benar bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Azza wa Jalla kembali memberikan kita limpahan nikmatnya yang dengannya kita meletakkan pada perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla cintai dan ridai. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bulan suci Ramadan adalah momentum untuk beribadah, adalah momentum untuk berubah, adalah momentum untuk memperbaiki diri. Jikalau bulan Ramadan tak mampu memberikan bekas pada dirimu dari sisi kesalehan, dari sisi ibadah, dari sisi ketaatan, maka kembali introspeksi diri-diri kita. Apakah benar diri-diri kita ini menginginkan syurga Allah Azza wa Jalla, menginginkan nikmat abadi yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada para hamba-hambanya yang beriman kepadanya Subhanahu wa ta'ala? Maka perlu untuk selalu mengintrospeksi diri, bersyukur di atas kenikmatan dan bersabar di atas ujian, dan perlu untuk benar-benar menimbang dua hal ini, syukur dan sabar, sebagai prinsip dari prinsip-prinsip yang kita anut sebagai seseorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guna untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dijauhkan dan digolongkan bagian dari orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi fihi utaqa'u minan nari fi kulli yawmin wa laylah. Sesungguhnya bagi Allah Azza wa Jalla di setiap hari dan di setiap malam dari malam-malam Ramadan ada orang-orang yang dijauhkan dari api neraka, yang semoga Allah Azza wa Jalla menggolongkan kita bagian darinya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah.
Di hari ini kita mulai mengkaji sebuah risalah kecil dari risalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang di mana Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah meletakkan tema dan judul pada risalah ini dengan nama Qa'idatun fi Sabr, kaidah-kaidah dalam kesabaran. Kaidah-kaidah kesabaran. Risalah ini telah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Ibn Khalifah dan disebarkan di salah satu majallah dari Al-Jami'ah Al-Islamiyah, di mana majallah Al-Jami'ah Al-Islamiyah ini gemar mentahqiq buku-buku para imam dari imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian datang setelahnya Syekh Muhammad Azizus Syams rahimahullah, di bawah tanggungjawab Syekh Ad-Doktor Bakar Ibn Abi Zaid. Maka risalah ini, Qa'idah fi Sabr, itu terletak pada karya Syekhul Islam yang bernama Jami'ul Masail. Jami' al-Masail. Maka siapa saja yang menginginkan untuk membaca risalah ini, Qa'idah fi Sabr, kaidah-kaidah kesabaran, maka hendaknya ia kembali kepada kumpulan dari permasalahan-permasalahan yang dituliskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan risalah ini, para jamaah sekalian, karya ini adalah karya yang benar-benar sangat penting untuk kita kaji bagi seorang muslim dan seorang muslimah, terkhusus di zaman ini, zaman yang sangat butuh dengan yang namanya kesabaran, zaman yang benar-benar kesabaran ini sudah mulai terkikis. Bahkan pada akhlak-akhlak kaum muslimin, kesabaran ini mulai tak nampak. Bahkan pada perkara-perkara dan bahkan pada diri orang-orang yang katanya menyandarkan dirinya kepada ilmu pun juga tak memiliki perkara ini. Jauh dari perkara ini. Ialah as-sabr, ialah kesabaran. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam risalah ini, di dalam karya ini, akan berbicara tentang perkara-perkara yang dengannya akan membantu dirimu, menolong dirimu untuk bersabar dari gangguan manusia, dari kezaliman manusia, dan dari musibah-musibah yang akan menimpa dirimu. Karena sebagaimana yang kita telah maklumi bersama, kesabaran itu memiliki beberapa jenis. Para ulama membagi kesabaran itu ke dalam 3 jenis. As-sabru ala ta'ah, bersabar di atas ketaatan. As-sabru anil ma'asi, bersabar dari kemaksiatan. Dan jenis yang ketiga ialah bersabar dari takdir-takdir yang Allah Azza wa Jalla telah takdirkan pada dirimu, yang di mana manusia tak memiliki sedikit pun bahagian dari perkara-perkara yang bisa ia atur dari sisi takdir. Makanya kesabaran itu ada 3. Sabar di atas ketaatan, sabar dari kemaksiatan, dan sabar dari takdir-takdir yang Allah berikan pada dirimu. Makanya para ulama rahimahumullahu jami'a membagi perkara takdir ini ke dalam 2 bagian. Kita katakan sabar di atas ketaatan, sabar di atas musibah, sabar di atas takdir. Ini dibagi 2 oleh para ulama. Dan yang ketiga, sabar dari kemaksiatan. Maka bersabar dari takdir-takdir yang Allah telah takdirkan pada diri-diri kita ini terbagi ke dalam 2 jenis. Ada takdir-takdir yang memang Allah Azza wa Jalla takdirkan tanpa melalui perantara, seperti sakit, seperti musibah, hilangnya harta,
terbakarnya rumah, rusaknya kendaraan, ataupun selainnya. Maka jenis takdir ini adalah takdir yang tak melalui perantara. Adapun jenis takdir yang kedua adalah takdir yang melalui perantara dari manusia, seperti kezalimannya, keburukannya, gangguannya pada diri. Maka ini dibagi dua oleh para ulama dari sisi kesabaran tentang takdir-takdir Allah Azza wa Jalla, yang di mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam risalah ini akan menjelaskan dan akan memberikan kalian cahaya bagaimana sebenarnya dan bagaimana sebaiknya seorang hamba Allah Azza wa Jalla menghadapi perkara-perkara seperti ini. Terlebih perkara-perkara yang berkaitan dengan gangguan manusia. Karena diri-diri manusia ini, kata Allah di dalam Al-Quran, ammaratun bisu, condong kepada keburukan, condong kepada memenangkan diri, condong kepada bagaimana dirinya ini mampu mengalahkan diri orang lain. Contoh kasusnya, fulan mencela Allan, fulan berbicara buruk tentang Allan, fulan memukul Allan, fulan mencuri harta Allan, ataupun sebaliknya. Maka apa yang akan dikatakan oleh diri-diri manusia? Dari sisi tabiatnya, manusia pasti akan mengatakan, jikalau begitu, saya pun akan melakukan apa-apa yang mesti saya lakukan dari sisi membalas dendam. Ini tabiat manusia seperti ini. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam risalah ini benar-benar akan memberikan kalian konsep, benar-benar akan memberikan kalian jalan dari jalan-jalan bagaimana sebenarnya dan bagaimana layaknya dan bagaimana sepantasnya seorang hamba Allah Azza wa Jalla bersabar, dan bagaimana langkah-langkah bagi seseorang yang ingin bersabar dari gangguan manusia, dari kezaliman manusia dan dari kemungkaran manusia. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah akan menjelaskan di dalam risalah ini 20 tata cara dan 20 langkah bagaimana seorang muslim itu bersabar dari gangguan manusia. Dan tidak diragukan para jemaah sekalian, setiap dari kita pasti telah mendapatkan gangguan dari manusia. Suatu kedustaan ketika dirinya mengatakan saya tidak pernah diganggu, dan suatu kebohongan yang pasti ketika dirinya mengatakan bahwasanya alhamdulillah saya selamat dari gangguan manusia. Tidak akan pernah. Selama engkau bergaul dengan manusia, selama engkau bersama dengan manusia, pastilah dan pasti engkau akan benar-benar mendapatkan gangguan mereka. Gangguan dari sisi keyakinan, gangguan dari sisi lisan, dan gangguan dari sisi amalan. Itu pasti benar-benar akan terjadi. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan pokok-pokok, langkah-langkah, konsep bagaimana seorang muslim mampu untuk bersabar dari kezaliman, kemungkaran dan keburukan manusia. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, perkara-perkara ini benar-benar kita butuhkan. Sehingga kami telah memutuskan untuk mensyarah dan mengkaji risalah ini. Cuma 20 halaman. Akan tetapi kandungannya, nilainya, hikmahnya, rahasianya, kaitannya dengan perkara-perkara yang lain, hal inilah yang membuatnya benar-benar penting untuk kita kaji. Dan perkara kesabaran ini benar-benar sangat dibutuhkan di zaman ini. Terkhusus kita sedang berada di bulan suci Ramadan, di mana puncak dari ibadah di dalam bulan suci Ramadan adalah puasa. Di mana ibadah ini, puasa ini adalah suatu ibadah yang mengumpulkan dan menggabungkan 3 jenis kesabaran tadi. Puasa ini mendorong dirimu
untuk benar-benar mampu untuk bersabar dengan 3 jenis kesabaran tadi. Bersabar di atas ketaatan, bersabar dari kemaksiatan, dan bersabar dari takdir-takdir Allah yang Allah berikan pada dirimu. 3 jenis kesabaran ini hanya ada pada perkara puasa. Sehingga sangat cocok ketika risalah ini, karya ini kita kaji di bulan suci Ramadan. Dan para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, risalah ini, karya ini tidak hanya sekedar kita butuhkan dari sisi ilmu, tapi risalah ini dan karya ini benar-benar sangat kita butuhkan dari sisi pengaplikasian. Kita butuh kepada amalan, kita butuh untuk beramal, karena hakikat dari ilmu adalah amal. Makanya ketika seseorang ingin mempelajari suatu ilmu, hendaknya ia melihat dari 2 sisi. Sisi yang pertama, ia mesti yakin bahwasanya dirinya yang sedang belajar, dirinya yang saat ini sedang menuntut ilmu, hakikatnya dirinya saat ini sedang berada di atas ibadah. Dan ibadah balasannya adalah pahala Allah Azza wa Jalla. Kemudian sisi yang kedua, ketika dirinya telah memahami hakikat dari ilmu ini, maka hendaknya ia melihat dari sisi amalan. Apakah ilmu yang telah ia kuasai ini, ia telah pahami ini, mendorong dirinya untuk beramal, ataukah malah sebaliknya? Karena kata para salaf, al-ilm yahtiful amal, wa illa irtahal. Ilmu ini mengajak kepada amalan. Jikalau tidak, maka ilmu itu akan hilang. Maka ilmu yang tak dikaitkan dengan amalan akan hilang dan tak bersisa, bahkan tak bermanfaat. Bahkan yang lebih parah, ilmu itu akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Oleh karena itu, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui risalah ini, karya dari seorang imam, dari imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, ialah Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyah Al-Harrani rahimahullahu rahmatan wasi'ah, di mana beliau adalah orang yang paling banyak diuji di jalan Allah Azza wa Jalla. Beliau adalah orang yang paling banyak diuji dengan berbagai macam ujian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita membaca karya beliau ini, kemudian beliau menjelaskan perkara-perkara yang dengannya mampu menopang dan mampu membantu seorang hamba untuk bisa dan dapat bersabar dari gangguan manusia, engkau akan merasakan seakan-akan Syekhul Islam Ibn Taymiyah sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Seakan-akan Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam risalahnya ini, di dalam karyanya ini, sedang membicarakan dirinya sendiri rahmatullahi ta'ala alaih. Maka kita tahu bahwasanya Syekhul Islam Ibn Taymiyah dituduh dengan berbagai macam tuduhan yang tak berdasar. Dikatakan bahwasanya dirinya adalah orang-orang yang gemar menyelisihi 4 imam dari 4 imam mazhab. Dituduh bahwasanya orang ini, yakni Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, datang dengan akidah yang baru, datang dengan konsep yang baru, bahkan sampai-sampai beliau diuji dan dizalimi, dimasukkan ke dalam penjara, sampai beliau mati di dalam penjara dalam keadaan terzalimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Bahkan yang lebih parah daripada itu, karya-karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, buku-buku dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah tidak boleh diajarkan dan tidak boleh dibaca
siapapun yang membaca karya dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah di zamannya, dan siapapun yang mengajarkan karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah di zamannya, langsung dimasukkan secara otomatis ke dalam penjara bersama dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Lihatlah bagaimana ujian beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah di dalam menegakkan kalimatullah, menegakkan tauhid, menyebarkan konsep baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memperbaharui konsep-konsep yang telah ditinggalkan dan konsep-konsep yang telah terlupakan dari konsep Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ialah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sampai tatkala beliau meninggal, karya-karyanya, buku-bukunya langsung disembunyikan. Langsung disembunyikan agar buku-bukunya dan karya-karyanya tidak dibakar, agar buku-bukunya dan karya-karyanya tidak dihilangkan. Dan lihatlah faidah dari kesabaran, dan lihatlah keutamaan dari kesabaran. Bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah diuji dengan berbagai macam ujian, dan beliau bersabar di atasnya, menerima segala takdir yang Allah Azza wa Jalla tetapkan pada dirinya. Allah takdirkan dirinya berada di dalam penjara, beliau terima. Bahkan beliau bersabar di atasnya. Dan di antara faidah dan keutamaan kesabaran seorang muslim, bahwasanya dirinya akan melihat hasilnya, entah dalam waktu dekat atau entah sepeninggal dirinya. Maka janganlah engkau selalu melihat kapan buah dari kesabaranku ini ada. Jangan selalu meminta, ya Allah, gantikanlah ujian aku ini dengan kebaikan. Tapi mintalah kepada Allah, jikalau saat ini yang baik untukku adalah diuji, maka aku terima. Dan jikalau saat ini kebaikan untuk diriku, maka gantilah musibah ini dengan perkara-perkara yang baik. Karena buah dari kesabaran itu tak selalu muncul di masa hidup kita, tapi kadang buah dari kesabaran itu muncul sepeninggal kita. Dan lihatlah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidaklah namanya diucapkan kecuali dibersamai doa-doa kepada dirinya rahimahullah. Dan sampai detik ini buku-bukunya dikaji di masjid-masjid Ahlus Sunnah. Buku-bukunya dijelaskan di masjid-masjid Ahlus Sunnah. Namanya disebutkan sebagai bentuk pujian terhadap dirinya. Dan inilah balasan bagi orang-orang yang bersabar. Dan lihatlah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi. Buah dari kesabarannya datang sepeninggal dirinya. Dan lihatlah Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, buah dari kesabarannya nampak sepeninggal dirinya. Dan lihatlah Al-Imam Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, buah dari kesabarannya datang sepeninggal dirinya, di mana dakwahnya tersebar ke seluruh pelosok-pelosok negeri, ilmunya tersebar bahkan tersebar ke seluruh dunia, bahkan sampai ke negeri-negeri kita. Bahkan kita diimami oleh salah seorang dari orang-orang yang belajar dari ilmu-ilmu Al-Imam Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Maka kadangkala buah kesabaran itu datang sepeninggal kita. Maka berhusnuzanlah kepada Allah Azza wa Jal. Berhusnuzanlah kepada Allah. Dan jangan berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah Azza wa Jal bersama dengan prasangka-prasangka baik dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimahukumullah, tema dari risalah ini qaidah fi sabr, kaidah kesabaran. Kaidah di dalam bahasa Arab itu artinya asal dan usul. Maka kaidah kesabaran artinya pokok dari pokok-pokok kesabaran. Ini maknanya. Maka kita perlu untuk mengetahui apa makna sabar yang sebenarnya. Apa itu sabar? Agar kita tidak salah melangkah
dalam memahami hakikat dari kesabaran. Sabar ini perlu untuk kita definisikan dari sisi bahasa Arab dan perlu untuk kita definisikan dari sisi syariat. Sabar ini diambil dari kata sabara, di mana sabar ini di dalam bahasa Arab memiliki 3 makna, di mana kata sabara akan selalu berputar pada 3 makna ini dan tidak akan pernah keluar dari makna yang keempat. Maknanya cuma 3. Kesabaran ini hanya berputar pada 3 makna ini. Yang pertama dari makna-makna sabar ialah al-habs, menahan diri. Ini makna sabar. Dari makna-makna yang pertama. Makna yang kedua ialah aliyus syai', sesuatu yang tinggi atau puncak dari sesuatu. Itu adalah makna dari makna-makna as-sabr. Dan makna yang ketiga adalah jenis batu, di mana ada jenis batu yang namanya sabrah. Batu ini sangat keras, bahkan dipakai untuk memukul dan tidak akan pernah pecah dan terbelah. Maka as-sabr di dalam bahasa Arab cuma berputar pada 3 makna ini dan tidak ada yang keempat. Yang pertama menahan diri, yang kedua puncak dari sesuatu, dan yang ketiga ialah nama dari nama-nama jenis batu. Maka as-sabr dalam bahasa Arab hanya berputar pada ketiga makna ini. Adapun sabar dari sisi syariat itu masuk ke dalam jenis yang pertama dan tidak masuk ke dalam jenis yang kedua dan tidak masuk ke dalam jenis yang ketiga dari makna-makna sabar di dalam bahasa Arab. Maka sabar di dalam syariat itu berkaitan dengan menahan diri. Makna inilah yang memiliki kaitan dengan syariat, memiliki kaitan dengan agama, memiliki kaitan dengan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, "Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Allah katakan di dalam Al-Quran, isbir, bersabarlah, tahanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah di waktu paginya dan di waktu malamnya, hanya semata-mata menginginkan wajah Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah firman Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dengan orang-orang yang menginginkan ibadah, ketaatan di pagi harinya dan di malam harinya hanya semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Tahan diri-diri kita, bersabar, paksa diri-diri kita bersama dengan orang-orang saleh, menunjukkan bahwasanya kebaikan dan keberuntungan itu ada pada orang-orang yang saleh, dan bukanlah kebaikan dan keberuntungan itu ada pada orang-orang kaya. Ini bagian dari hal yang mesti untuk diperhatikan. Oleh karenanya, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebuah faidah yang mesti untuk kita benar-benar pahami, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami telah menjadikan dari mereka adanya imam, adanya pemimpin-pemimpin yang telah mendapatkan hidayah atas perintah kami ketika mereka bersabar. Dan mereka termasuk orang-orang yang meyakini ayat-ayat kami, kata Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat ini ada sebuah faedah yang penting untuk kita pahami. Kata para ulama, bis-sabri wal yaqin tunalul imamah. Dengan kesabaran dan dengan keyakinan, imamah itu didapatkan.
derajat imam itu didapatkan. Derajat dari derajat-derajat yang tinggi dari sisi keimamahan itu didapatkan hanya dengan dua perkara: sabar dan yaqin. Maka istiqamahkanlah dirimu ke dalam dua perkara ini, yang semoga dengannya diri-diri kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berada di derajat-derajat imam, yang bersama dengan para nabinya, yang bersama dengan para rasulnya, bersama dengan orang-orang yang telah syahid di jalan Allah Azza wa Jal, dan bersama dengan orang-orang yang jujur, tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan kesabaran dan dengan keyakinan hal itu benar-benar bisa didapatkan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke dalam risalah 10 menit untuk menjelaskan apa-apa yang berkaitan dengan muqaddimah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan tentunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah sudah tidak perlu lagi disebutkan siapa dirinya. Menyebutkan diri dan biografi Syekhul Islam Ibn Taimiyah hanya akan membuat manusia semakin tidak mengenalnya. Cukuplah Syekhul Islam Ibn Taimiyah dikatakan sebagai Ibn Taimiyah. Cukuplah nama ini Ibn Taimiyah menjadi sebuah nama yang ketika seorang manusia mendengarnya, ia teringat dengan luasnya ilmunya, ia teringat dengan seberapa besar keagungan dan derajatnya di sisi para ulama. Al-Imam Al-Dhahabi, wal-Imam Ibn Muflih, wal-Imam Ibn Rajab, wal-Imam Ibn Kathir, wal-Imam Ibn Al-Qayyim, wal-Imam Ibn Abdul Hadi, dan para ulama di bidangnya adalah murid dari murid-murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan cukuplah keilmuan seorang guru dilihat dari keilmuan murid-muridnya. Dan cukuplah luasnya keilmuan seorang guru dilihat dari luasnya keilmuan murid-muridnya rahimahumullahu jami'an wa radhiyallahu an. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya, ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu al-mu'minin bikulli manzilatin khairan min, fahum da'iman fi ni'matin min rabbihim أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها عليه وطرقا يصلون منها إليه كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم الذين إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به صلوات الله وسلامه عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال أجبا لأمر المؤمن إن أمره كله عجب ما يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di awal risalah beliau, karya beliau, kaidah-kaidah kesabaran, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan hamba-hambanya yang beriman di setiap kedudukan-kedudukan adanya kebaikan darinya, di mana orang-orang yang beriman akan senantiasa terus-menerus berada di atas kenikmatan dari Tuhannya. Jikalau orang-orang yang beriman ditimpa dengan sesuatu yang ia cintai, ia bersyukur. Dan jikalau orang-orang yang beriman ditimpa dengan sesuatu yang ia benci, ia bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perkara-perkara orang-orang yang beriman dan takdir-takdir orang-orang yang beriman sebagai ladang bisnis bagi mereka, sebagai ladang investasi bagi mereka,
sebagai ladang untuk menanam modal-modal terbaik mereka yang dengannya ia benar-benar akan meraup keuntungan di atasnya. Pun juga Allah Azza wa Jal telah meletakkan jalan-jalan yang darinya ia akan sampai kepada hakikat dari kedudukan sabar, sebagaimana yang telah benar-benar sahih dari imam kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, aneh sekali, ajaib sekali ini perkara-perkaranya orang-orang yang beriman. Sangat aneh urusan dari urusan-urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kulluhu ajab. Bahkan kata Nabi, setiap dari urusan-urusan orang-orang yang beriman, perkara-perkara orang-orang yang beriman seluruhnya adalah keajaiban. Di mana Allah Azza wa Jalla tidaklah menetapkan suatu takdir bagi orang-orang yang beriman kecuali takdir itu adalah kebaikan bagi dirinya. Ini kaidah yang mesti untuk kita yakini. Apapun yang Allah takdirkan kepada dirimu dari sisi kenikmatan ataupun dari sisi ujian dan musibah, yakinilah bahwasanya takdir itu adalah takdir yang terbaik untuk saat ini. Dan selalulah berhusnuzan kepada Allah. Makanya baginda Nabi katakan, jikalau orang-orang yang beriman ini ditimpa dengan kenikmatan, ia bersyukur, sehingga kesyukurannya mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Dan jikalau dirinya ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan ujian, maka ia bersabar, sehingga kesabarannya ini mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Dan ingat para jamaah sekalian, setiap diri pasti pernah diuji. Bahkan saat ini seluruh siapapun yang hadir di masjid ini pun juga sedang diuji. Hanya saja ujiannya berbeda-beda. Dan jikalau engkau benar-benar melihat dunia ini dengan kacamata hikmah, dengan kacamata ilmu, engkau benar-benar akan mendapati bahwasanya setiap orang ternyata telah diuji dan sedang diuji. Entah diuji dari sisi keyakinan, dari sisi lisan, dari sisi keadaan, dari sisi harta, dari sisi keluarga, dari sisi sempitnya waktu, dari sisi tidak memiliki tempat istirahat, waktu untuk istirahat, ataupun selainnya. Jikalau engkau benar-benar jujur ingin melihat dunia ini, engkau akan mendapati setiap manusia ternyata sedang diuji oleh Allah. Dan memang dunia ini adalah tempat ujian. Engkau ingin kesenangan di dunia ini, matangkan modalmu, karena dengannya engkau baru benar-benar akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kesenangan, dan kesenangan itu hanya ada di syurga Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Al-Imam Ahmad ditanya, ya Imam, mata rahah, kapan ini beristirahat? Kapan kita ini beristirahat? Kata beliau rahimahullah, ketika satu kaki kita telah berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ahmad menasihati anaknya, anak kesayangannya, Abdullah ibn al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ayahnya, yakni Al-Imam Ahmad menasihati anaknya, ya bunai, ta'al, wahai anak kesayangku, kemari. Maka Al-Imam Ahmad menasihati anaknya, ya bunai, inwil khair, fa innaka la tazalu fi khairin ma nawaital khair. Wahai anakku, senantiasalah niatkan kebaikan pada dirimu, karena engkau benar-benar dan engkau senantiasa benar-benar akan berada di atas kebaikan selama dirimu meniatkan kebaikan. Makanya para ulama mengambil kesimpulan dari ucapan Al-Imam Ahmad, qad takunu an-niyatu ablagh min al-amal. Kadang niat ini lebih sampai kepada Allah daripada amalan. Amalan ini kadang dimasuki riya, kadang dimasuki sum'ah, sedangkan niat
tidaklah niat disebut dengan niat kecuali di dalamnya ada keikhlasan, ada kejujuran dan ada ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim dan seorang muslimah kehidupannya cuma berada pada dua perkara, kenikmatan ataupun musibah. Tidak ada perkara yang ketiga. Ketika engkau berada di atas kenikmatan, bersyukur. Dan ketika engkau berada di atas musibah yang engkau benci, bersabar. Karena tidak setiap apa-apa yang engkau benci itu buruk bagi dirimu. Kadang sesuatu yang kita benci itu baik bagi diri kita. Dan kadang sesuatu yang kita suka dan cintai itu buruk bagi diri kita. Maka sandarkanlah dirimu kepada takdir dari takdir-takdir Allah dan senantiasalah meniatkan pada dirimu kebaikan dan senantiasalah berupaya berusaha di dalam memaksimalkan setiap waktu, setiap umur yang Allah berikan pada dirimu. Apa-apa yang telah berlalu jangan melirik kepadanya, tapi liriklah kepada apa-apa yang tersisa. Dengannya engkau benar-benar akan mendapatkan kebaikan, keberkahan, kemuliaan, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkati diri-diri kita dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan majlis ini sebagai sebab dari sebab-sebab tersebarnya kebaikan bagi bangsa dan negara kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan majlis ini sebagai sebab dari sebab-sebab masuknya kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Aqulu ma tasma'un. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.